Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terdiri dari aseksual dan seksual. Aseksual hanya melibatkan satu induk, disebut reproduksi tak kawin. Zigot berasal dari bagian tubuh induk dan sifat keturunannya sama persis dengan induknya. Sedangkan perkembangbiakan seksual melibatkan dua induk, disebut reproduksi kawin. Zigot berasal dari peleburan sel kelamin, dan sifat keturunannya bervariasi karena berasal dari dua induk. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual. Terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah tunas atau budding, terjadi pada hewan porifera atau hewan berpori, dan sulenterata atau hewan berongga. Hewan berpori contohnya ini yang digambarkan melalui kartun SpongeBob, dan contoh hewan sulenterata yaitu ubur-ubur dan Hydra sp. Ini adalah proses pertunasan pada Hydra sp, di mana bagian tubuh Hydra nanti akan tumbuh tunas, dan tunasnya nanti akan lepas menjadi anakan, dan dia akan tumbuh menjadi Hydra dewasa. Yang kedua ada fragmentasi, merupakan perkembangbiakan dengan cara memutus atau memotong bagian tubuh, kemudian dari potongan tubuh ini akan membentuk individu baru. Contohnya pada cacing planaria. Fragmentasi terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap pemotongan bagian tubuh atau fragmentasi, dan tahap kedua yaitu tahap tumbuhnya bagian tubuh atau yang disebut regenerasi. Contohnya ini adalah garis perpotongan tubuhnya. Potongan tubuh bagian atas akan menumbuhkan tubuh bagian bawah, dan sebaliknya, potongan tubuh bagian bawah akan menumbuhkan bagian atas sehingga terbentuk individu baru secara lengkap. Begitu juga dengan potongan vertikal seperti ini, potongan bagian kiri akan menumbuhkan bagian kanan, dan potongan bagian kanan akan menumbuhkan bagian kiri sehingga terbentuk individu baru yang lengkap. Yang ketiga ada partenogenesis. Menurut Ensiklopedia Britannica, partenogenesis adalah reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya fertilisasi atau pembuahan. Atau dapat disimpulkan bahwa partenogenesis memungkinkan betina dapat memiliki anak walau tidak pernah kawin dengan pejantan. Contohnya pada lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan seksual melibatkan proses fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi terdiri dari dua jenis, yaitu fertilisasi internal dan eksternal. Fertilisasi internal merupakan peleburan inti sel telur dan sel sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina, misalnya pada sapi, ayam, buaya, dan sebagainya. Nah, fertilisasi internal ini hampir terjadi pada sebagian besar hewan. Sedangkan fertilisasi eksternal merupakan peleburan inti sel telur dan sel sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina, misalnya pada ikan. Perkembangbiakan seksual terdiri dari tiga jenis, yaitu vivipar atau melahirkan, ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Contoh hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kuda, dan sebagainya. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, bebek, dan burung. Ovovivipar atau bertelur melahirkan, telur pada hewan ovovivipar menetas di dalam badan induknya, baru kemudian dilahirkan. Contohnya pada kadal dan sebagian jenis ular. Nah, ini gambar struktur bagian dalam telur baik pada ovipar maupun ovovivipar. Berikutnya, tahap perkembangan hidup hewan. Jenis perkembangan hewan ada dua, yaitu perkembangan langsung dan metamorfosis. Pada perkembangan langsung, struktur hewan muda dan dewasa sama, hanya berbeda ukurannya saja. Contohnya pada ayam ini, di mana ayam muda dan ayam dewasa ini strukturnya sama, hanya berbeda ukuran. Pada metamorfosis, struktur dan fungsi tubuh hewan muda berbeda dengan hewan dewasa. Contohnya pada kupu-kupu ini, di mana fase muda yaitu pada ulat maupun kepompong ini sangat berbeda jauh dengan kupu-kupu dewasa. Kita bahas lebih lanjut tentang metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan sejak telur sampai menjadi dewasa atau imago.
terdiri dari dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, ciri-cirinya yaitu terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Contoh yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya terdiri atas 3 tahap, yaitu telur, nimfa atau hewan muda, dan imago. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, belalang, kecoa, kutu, dan sebagainya. Nah, inilah gambar metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Sedangkan ini gambar metamorfosis tidak sempurna pada kecoa, belalang, dan kutu. Jika kita perhatikan, nimfa atau hewan muda, ini strukturnya mirip sekali dengan hewan dewasa, hanya berbeda ukuran saja. Perkembangbiakan pada hewan berikutnya yang unik yaitu pada ubur-ubur, di mana selama tahap perkembangan hidupnya, ubur-ubur mengalami perkembangbiakan 2 sekaligus, yaitu seksual dan aseksual. Perkembangbiakan seksual terjadi pada fase medusa. Sebagian besar ubur-ubur yang kita temui berada pada fase medusa. Medusa ini akan menghasilkan sel kelamin yang nantinya akan mengalami fertilisasi membentuk zigot. Sedangkan reproduksi aseksualnya terjadi pada fase polip dengan membentuk tunas. Tunas ini nantinya akan berkembang menjadi strobila dan tumbuh menjadi evira atau medusa kecil. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.